Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2021, hari terakhir dalam bulan Februari. Dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru, tanggal 1 Maret tahun 2021. Nah, hari ini kita akan membahas hanya dekat Allah saja aku tenang, yang akan diambil dari Mazmur 62 ayat 5 dan 6 serta Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami terima kasih kepada Engkau untuk kasih karunia anugerah Engkau yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat, mencari wajah-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Dan Tuhan, saat ini kami ingin belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami bukan hanya mengerti, tapi boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 5 sampai 6. Ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 5 dimulai dengan perkataan hanya, yang memberikan jaminan kepada kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Artinya pemazmur, Raja Daud yang menuliskan Mazmur 62 ini mengetahui bahwa tidak ada yang lain selain daripada Allah yang dapat memberikan ketenangan kepada jiwanya. Karena Allah itu adalah sumber damai. Daripadanya datang pertolongan. Karena itu dia mengatakan, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, jaminan-jaminan kualitas yang diberikan oleh Raja Daud karena dia mengenal siapa Tuhan itu, dituliskan di dalam Mazmur 62 ayat 5 dan 6 ini. Akibat daripada itu, dia menyimpulkan bahwa hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Dari dia tahu karena kualitas Tuhan itu sendiri yang diutarakan di dalam ayat 5 dan 6, sehingga dia dapat mengatakan Tuhan harapannya, karena Tuhan itu gunung batunya, kota benteng keselamatannya dan sebagainya ini. Aku tidak akan goyah. Aku selamat dan ia mendapatkan ketenangan daripada apa yang dijanjikan Tuhan, mengetahui akan kualitas dan karakter Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 berbunyi sebagai berikut. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, ini ditulis lagi di sini. Tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 62. Ia tidak membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 121 ini juga ditulis oleh Raja Daud. Dia menunjukkan kepada kita sekalian para pembacanya akan kualitas Tuhan itu sendiri, apa yang telah disinggung di dalam ayat 5 dan 6 dari Mazmur 62 tadi.
Dia secara jelas mengatakan bahwa Tuhan yang menjaga kita tersebut tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia mengulangkan kembali, aku tidak akan goyah di dalam ayat 6 Mazmur 62 tadi. Dan di sini di dalam Mazmur 121 dikatakan lagi, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kenapa? Karena ia akan memberikan pertolongan. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia menyertai kita, dia membimbing kita, menolong kita, melepaskan kita dari segala kesesakan yang kita alami. Karena itu kita dapat berharap kepada dia atas dasar kualitas yang disampaikan kepada kita. Nah, Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengungkapkan suatu kebenaran mendasar sekali yang dengannya setiap orang percaya harus hidup dengan kebenaran ini. Di tengah-tengah kesulitan seperti pandemi COVID-19 yang kita alami selama 1 tahun ini, karena kesengsaraan atau dikejar musuh-musuh yang berbentuk virus corona ini, kita harus memutuskan untuk berbalik kepada Allah, sumber damai sejahtera tersebut sebagai perlindungan dan pelepas yang mutlak. Setiap orang percaya yang mengandalkan Allah dalam hal ini harus dapat mengatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dia harus mampu mengatakan, aku tidak akan membiarkan kesukaran. Aku tidak akan membiarkan krisis atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaanku kepada Allah. Bukan saja keselamatanku datang dari Dia, tetapi Dia sendiri juga menjadi batu karang keselamatan dan perlindunganku, seperti yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tertulis semuanya tadi. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan penjagaku tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Dan yang hal yang kedua yang harus dapat dikatakan oleh setiap orang percaya adalah, pada masa kekhawatiran atau ancaman, aku akan menyerahkan diriku kepadanya. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadanya. Ia akan mendengarkan doaku dari tempat Ia bersemayam di surga. Dikirimkannya para tentara surgawi untuk melindungiku dan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Hal yang ketiga yang membuat kita juga merasa damai dan sebagai orang percaya, kita harus mampu mengatakan, aku akan menantikan Tuhan bertindak menolong aku. Aku yakin bahwa Dia akan menanggapi dalam kasih dan berbelas kasihan terhadap keadaanku, karena Ia Tuhan yang baik. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 12 dan 13. Kesemuanya ini adalah karakter seorang Bapa yang baik, yaitu Tuhan Allah Bapa itu. Nah, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, kitab Filipi, surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat tadi, dalam keadaan apapun yang kita alami, curahkan isi hati itu dalam doa dengan ucapan syukur bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan melepaskan, bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa damai sejahteranya ada bersama-sama dengan kita. Dan inilah harapan yang dikemukakan oleh Raja Daud tersebut, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berada dekat manusia belum tentu memberikan kita ketenangan. Tapi dekat dengan Tuhan, sumber damai sejahtera tersebut, itu yang memberikan kita tenang. Ketenangan yang terdapat di dalam hati akan terpancar dari luar. Karena itu berasal daripada hati. The joy of the Lord is my strength. Damai Tuhan itu merupakan kekuatan bagi kita sendiri. Sukacita. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Karena apa? Karena alasan-alasan berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah oleh doa kita memperbaharui apa? Kita memperbaharui kepercayaan kita terhadap kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Dia mengerti
keadaan kita. Dia tahu, tapi dia mau kita berkomunikasi kepada dia secara terbuka, menyampaikan apa yang kita rasakan. Yang kedua itu adalah damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Yang ketiga itu adalah Allah sumber kekuatan kita akan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Artinya, kita harus melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Kita mengambil bagian di dalam hal tersebut. Kita tidak dapat bersikap pasif dengan melemparkan semua tanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan, aku ingin merubah karakterku. Aku tidak ingin lagi berbicara kotor. Nah, kita beranggapan kita sudah selesai berdoa, kita tidak mengambil bagian apa-apa. Jadi artinya kalau kita bertindak atau berperilaku seperti itu, pada saat kita masih berbicara kotor, kita mempersalahkan Tuhan karena kita sudah selesai berdoa. Seharusnya adalah kita mengambil bagian. Tuhan memberikan keinginan kepada kita, karena itu kita utarakan di dalam doa. Dan sesuai dengan doa kita mengatakan, Tuhan, aku tidak ingin berbicara kotor. Kita mengambil langkah, Tuhan memberikan hikmat bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Kita mengambil bagian untuk melakukan apa yang kita doakan. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita sekalian yang percaya kepada Tuhan ini menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, orang Kristen tidak lagi warga dunia ini. Mereka mengembara di dunia ini. Mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi ini. Selama hidup di dunia ini sebagai pendatang, kita harus mampu mengarahkan pandangan dan pikiran kita kepada tanah air kita yang sesungguhnya, yaitu sorga. Kita harus memiliki nilai-nilai kehidupan surgawi sehingga kita tidak terjebak untuk mengikuti nilai-nilai kehidupan duniawi yang semakin rusak ini. Saat kita dilahirkan kembali, berdasarkan Yohanes 3 ayat yang ketiga, kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Di dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, melalui kelahiran baru inilah kita mendapat ketenangan, karena kita akan selalu berada dekat dengan Allah, Bapa kita, sumber damai sejahtera yang memberikan ketenangan kepada kita. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan sebagai berikut. Dalam terjemahan barunya saya bacakan. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan demikian dilahirkan kembali melalui pertobatan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal ini merupakan syarat mutlak bagi kita sekalian untuk dapat dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Melalui proses kelahiran kembali, roh kita dihidupkan kembali dalam arti kata, kita dapat bersekutu kembali dengan Bapa dan dapat masuk dalam hadiratnya melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Masih ingat pada waktu Yesus mengembuskan napas yang terakhir di kayu salib, tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah dari atas sampai bawah. Dan karena itu kita dapat masuk ke dalam ruang maha kudus di mana Allah bersemayam di surga dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Anytime, any place, setiap saat, dimanapun kita dapat melakukan itu. Nah, untuk dapat melakukan itu syaratnya kita harus dilahirkan baru kembali. Mengalami kelahiran baru dalam pengertian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melalui pertobatan. Dalam Yohanes 3, 1-8, Yesus membahas salah satu ajaran dasar dari iman Kristen, yaitu tentang pembaharuan sesuai dengan Titus 3 ayat 5, atau kelahiran rohani ini. Tanpa kelahiran baru ini, seseorang tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah, tadi kita baca, yaitu menerima hidup kekal dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Hal-hal berikut merupakan fakta-fakta penting mengenai kelahiran baru ini. Yang pertama itu adalah pembaharuan adalah
penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Roh Allah. Jadi pembaruan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang oleh Roh Allah. Melalui proses ini, hidup kekal dari Allah sendiri disalurkan ke dalam hati orang percaya. Yohanes 3:16, 2 Petrus 1 ayat 4, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11. Sehingga dia menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 tadi kita katakan. Atau ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Kolose 3 ayat 9-10. Dia tidak menyesuaikan diri lagi dengan dunia. Namun kini diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita dapat pelajari hal itu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Hal yang kedua yang merupakan fakta penting mengenai kelahiran baru ini adalah pembaruan ini diperlukan karena terlepas dari Kristus, semua orang dengan sifat bawaannya adalah orang berdosa dan tidak mungkin taat dan berkenan kepada Allah. Sifatnya melakukan suatu rebel, melawan, menentang Allah. Dan yang ketiga itu adalah pembaruan dialami oleh mereka yang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah, lalu beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beriman kepada Yesus Kristus ini berlangsung secara terus-menerus selama hidup di dunia ini. Jadi pembaruan itu dialami oleh mereka yang pertama-tama harus apa? Bertobat. Dan kemudian berbalik kepada Allah, meninggalkan masa lampaunya, pertobatannya dan kebiasaan hidup di dalam dosa tersebut. Beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan pengajarannya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beriman kepada Yesus ini bukan hanya satu kali. Beriman kepada Yesus Kristus ini berlangsung terus-menerus sampai kita mengembuskan nafas kita terakhir dan berjumpa dengan Dia, Yesus Kristus ini, di dalam kekekalan di surga. Yang keempat itu adalah pembaharuan meliputi peralihan dari hidup lama yang penuh dosa atau yang berdosa kepada hidup baru dalam ketaatan kepada Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali telah dibebaskan dari ikatan dosa melalui kematian Kristus di kayu salib dan menerima suatu kerinduan rohani serta kecondongan untuk menaati Allah dan mengikuti pimpinan Roh. Mereka ini menjalankan kehidupan yang benar, mengasihi sesama saudara seiman, menjauhi kebiasaan kehidupan yang berdosa, dan tidak mengasihi dunia. Nah, jadi yang kita pelajari sejauh ini adalah segala sesuatunya ini termasuk di dalam pertobatan itu adalah sebuah pilihan yang kita lakukan jika kita ingin mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Awal pertamanya adalah pertobatan, berbalik dari kebiasaan hidup di dalam dosa menuju ke arah kekudusan, di mana Yesus Kristus berjalan membimbing kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pertobatan itu berbalik 180 derajat. Kita melakukan suatu U-turn, berbalik. Kalau tadinya ke utara, sekarang ke selatan, meninggalkan segala sesuatu di masa lampau yang kita lakukan yang telah mendarah daging menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita itu. Itulah pertobatan. Dan akibat daripada pertobatan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Inilah pengalaman hidup baru itu. Nah, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang-orang yang tidak diselamatkan adalah budak dosa karena belum dimerdekakan. Budak kenajisan dan budak iblis. Mereka masih terikat kepada iblis dan segala perbuatannya. Mereka hidup menurut keinginan, tabiat berdosa, dan cara-cara iblis. Karena itu Allah memanggil kita keluar daripada cara-cara tabiat berdosa dan mengikuti iblis ini. Bertobat artinya tinggalkan itu semua agar kita mengalami kehidupan baru di mana roh kita dihidupkan. Karena selama berada di dalam dosa, roh kita itu mati. Mati dalam pengertian pada waktu secara jasmani kita mati, roh kita itu yang kembali kepada Allah dicampakkan ke neraka, terpisah selama-lamanya daripada Allah.
karena kita tidak percaya kepada Kristus yang dapat memberikan kehidupan dan dapat mengampuni kita karena Dia membayar upah dosa kita yang adalah maut itu. Nah, orang yang sungguh-sungguh percaya, yang memiliki keselamatan dalam Kristus dengan kasih karunia yang menyertai Roh Kudus yang mendiaminya, dibebaskan dari kuasa dosa dan pencemaran. Dapat dipelajari di dalam Roma 6 ayat 17 sampai 22, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Pada saat menghadapi pencobaan untuk berbuat dosa, mereka kini memiliki kekuatan untuk bertindak menurut kehendak Allah. Mereka kini bebas untuk menjadi hamba Allah, menjadi hamba kepada Allah dan kebenaran, merupakan sebuah keputusan. Jadi pada saat kita bertobat, kita memilih dari hati kita berdasarkan kesadaran penuh bahwa inilah saatnya turning point, titik balik di mana kita meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa tersebut dan mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu dan mengikuti Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya dan beriman kepadanya dan seluruh pengajarannya. Nah, karena ini adalah sebuah pilihan yang kita ambil atas dasar kesadaran penuh, artinya kita harus mampu meninggalkan segala kebiasaan itu dengan kesadaran penuh, kebiasaan-kebiasaan masa lampau. Agar hidup kita benar berkenan kepada Allah. Kalau kita mengambil keputusan tersebut, maka kita akan selalu menginginkan berada dekat dengan Allah melalui meditasi firman Tuhan, melalui berdoa, melalui puasa, dan sebagainya ini, melalui puji dan sembah. Kita senantiasa berada dekat dengan Allah dan berada dekat dengan maaf. Berada dekat dengan Allah ini tadi dikatakan maaf. Kita mendapatkan ketenangan. Kebebasan dari belenggu dosa merupakan patokan bagi orang percaya untuk menguji apakah mereka memiliki hidup kekal dengan kasih karunia-Nya yang membaharui dan menyucikan di dalam diri mereka. Seseorang yang kini diperhambakan, artinya masih diperhambakan oleh kedursilaan, tidak pernah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, atau ia sudah pernah mengalaminya dan sekali lagi memasuki kematian rohani yang mengakibatkan perbudakan kepada dosa. Jadi kita harus mengukur apakah kita sungguh-sungguh meninggalkan tabiat berdosa, kebiasaan masa lampau kita tersebut. Ingat beberapa kali saya menyampaikan, Rasul Paulus mengatakan, kalau dulu berhenti berjudi sebagai buah pertobatan, dapat dilihat, dapat diukur. Dulu dia mencuri, sekarang tidak mencuri. Kemudian mulai bekerja, hasilkan sesuatu untuk mencukupi hidupnya, dan sisanya dapat diberikan untuk membantu orang-orang miskin yang berada di sekeliling kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas ada buah pertobatan. Dari mencuri, tidak mencuri. Bukan berarti mencuri sedikit itu belum bertobat. Pertobat itu adalah meninggalkan segala sesuatu tabiat dosa yang kita kerjakan di masa lampau dengan kesadaran penuh, karena kita mengetahui dan menyadari bahwa inilah titik balik, bahwa saya meninggalkan semua itu untuk masuk di dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan Yesus itu. Jadi kita harus uji itu. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan sebagai berikut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membenci saudaranya dapat memberikan pengertian, merusak, mencelakakan, menghancurkan, menjerumuskan kehidupan saudaranya. Dan saudara dalam pengertian saudara dalam hal ini adalah pengertiannya sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu, membenci adalah dosa karena bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengharuskan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, mengasihi sesama manusia. Bukan hanya dibatasi untuk mengasihi orang yang seiman, tidak seperti itu.
mengasihi sesama manusia karena semua kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu sendiri, Sang Khalik. Alkitab pada umumnya membedakan. Tadi kita berbicara tentang dosa. Hari ini kalau kita hidup di dalam dosa, hidup kita terpisah daripada Allah, sumber damai sejahtera. Artinya kalau kita terpisah daripada Allah, kita tidak mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita itu. Nah sekarang untuk itu mari kita bahas tentang dosa ini yang menjauhkan kita daripada Allah. Karena di dalam Yesaya 59:2 dikatakan, yang menyebabkan Allah menjauhkan diri dan tidak mendengarkan doamu adalah segala kejahatan dan dosamu. Karena itu kita ingin belajar tentang ini. Alkitab pada umumnya membedakan antara beberapa jenis dosa. Dosa yang tidak disengaja dapat dibaca di dalam Imamat 4 ayat yang kedua, ayat yang ke-13, ayat yang ke-22. Imamat 5 ayat 4 sampai dengan 6. Jadi yang pertama itu adalah dosa yang tidak disengaja. Yang kedua, dosa yang tidak terlalu serius. Matius 5 ayat 19. Yang ketiga, dosa yang disengaja, dirancangkan. Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Dan dosa yang mendatangkan kematian rohani. 1 Yohanes 5 ayat 16. Yohanes menekankan bahwa ada dosa tertentu yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali karena hidup kekal Kristus tinggal di dalam diri mereka. Dan tubuh ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tersebut tinggal. Kekekalan Allah tinggal di dalam bait Allah ini yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hakikatnya bertujuan mengajak manusia untuk memberontak kepada Allah dan dengan demikian memisahkan mereka dari Kristus. Sehingga mereka mengalami kejatuhan dari kasih karunia yang hanya dapat dipulihkan kembali melalui pertobatan. Jadi jika kita ingin dekat dengan Allah, sumber ketenangan tersebut, kita harus bertobat dari segala tabiat dosa tersebut dan kembali kepada Allah. Nah, di dalam belajar dosa ini, satu dosa yang dikatakan itu dijelaskan oleh Alkitab. Dosa-dosa yang lain ya dosa, tetapi jika kita berzina, itu kita langsung berdosa kepada bait Allah, karena tubuh kita adalah bait Allah, di mana Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita itu. Kita berdosa langsung di dalam hal ini. Dan dikatakan orang yang hidup di dalam perzinahan, artinya mengulangi terus-menerus tabiat dosa ini. Sekalipun mulutnya mengaku dia percaya, sekalipun dia mengatakan dia telah mengalami kelahiran baru, tetapi jika tabiat dosa ini tetap dilakukan, orang itu sesungguhnya belum pernah bertobat dan namanya belum tertulis di dalam kitab kehidupan. Buah pertobatan seperti yang dikatakan tadi, mencuri, berhenti mencuri, total. Kalau hidup di dalam perzinahan, berhenti berzinah sama sekali. Ini buah pertobatan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bilangan 15 ayat 22 sampai 31 mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah membedakan antara dosa yang tidak disengaja seperti yang tertulis dalam Bilangan 15 ayat 22 sampai ayat 29 dengan dosa-dosa yang disengaja. Dia bedakan antara dosa yang tidak disengaja dengan dosa yang disengaja, yaitu dosa yang dengan sengaja dibuat untuk menentang Dia dan firman-Nya. Bilangan 15 ayat 30 sampai 31. Dosa yang tidak sengaja memerlukan pendamaian. Bilangan 15 ayat 24 sampai 8. Walaupun tidak memisahkan orang tersebut dari umat pilihan Allah, akan tetapi dosa yang disengaja dan menentang memisahkan seorang dari umat Allah dan dari penebusan yang disediakan bagi mereka. Bilangan 15 ayat 30 sampai 31. 1 Yohanes 3 ayat 15. Pertobatan adalah jalan keluarnya. Jadi kalau kita merancangkan dengan sengaja untuk hidup dalam dosa, merencanakan untuk berbuat dosa dan kita berpikir, saya berbuat dosa, setelah itu saya minta ampun. Ini dosa yang memisahkan kita atas dasar pilihan kita sendiri dengan Allah, sekalipun kita sempat percaya kepada Dia. Nah, pada waktu itu, jika kita berpikiran seperti itu, aku dosa dulu, sudah itu aku minta ampun, artinya dirancangkan. Artinya dengan sengaja kita ingin menyalibkan Yesus kembali kedua kalinya. Dan ini tidak pernah akan terjadi. Yesus hanya disalibkan satu kali.
Jadi bertobat dalam hal ini adalah jalan keluarnya. Contoh-contoh dari berbagai dosa yang memberi bukti yang meyakinkan bahwa seseorang masih diperbudak oleh kejatuhan atau telah jatuh dari kasih karunia dan hidup kekal adalah kemurtadan, murtad, melawan, menjauh dari Allah atas dasar pilihan, pembunuhan, kenajisan seksual atau kebejatan moral ini, menelantarkan keluarga sendiri, 1 Timotius 5:8, menyebabkan orang lain berbuat dosa. Jadi memanipulasikan orang, menggiring orang, khususnya mereka yang baru di dalam Tuhan, memanipulasikan, menyesatkan melalui pengajaran semuanya, sehingga orang tersebut berbuat dosa, dan kita bertanggung jawab di dalam hal ini. Dan kekejaman, dosa-dosa yang mengerikan ini menunjukkan penolakan mutlak terhadap kehormatan Allah dan kasih terhadap sesama. Kasih terhadap sesama ini ditekankan oleh Tuhan Yesus, karena ini adalah salah satu bagian daripada kitab Taurat secara keseluruhan. Yang ada dua hal dikatakan daripada apa makna atau inti daripada kitab Taurat itu, atau Alkitab boleh kita katakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap pikiranmu. Dan yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam inilah terletak pengenapan daripada seluruh hukum Taurat ini. Jadi kita kalau memanipulasi orang di dalam konteks ini, kita sudah tidak mengasihi karena kita berpikir yang jahat tentang orang itu dengan memanipulasikan dia. Atau kita take advantage dari seseorang karena kita tahu orang tersebut baik. Ini memanipulasikan. Nah, di dalam hal ini kita harus bertobat daripada hal-hal pikiran yang tidak sehat tersebut yang merupakan racun di dalam kehidupan kita, di mana kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Dikatakan tadi, Tuhan tidak terlelap dan Tuhan tidak tertidur. Jadi jika ada orang yang mengatakan, saya mempunyai persekutuan dengan Yesus Kristus, didiami oleh Roh Kudus, dan dalam hubungan yang menyelamatkan dengan dia, namun ia berpartisipasi dalam dosa-dosa yang telah disebutkan di atas, dia sedang menipu dirinya sendiri, dan ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Akan tetapi orang percaya hendaknya mengingat bahwa semua dosa, bahkan dosa yang kurang berat sekalipun, dapat mengakibatkan kehidupan rohani menjadi lemah, penolakan pimpinan Roh Kudus, dan akhirnya kematian rohani. Dapat dipelajari di dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23, Roma 8 ayat 5 sampai 13. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak berarti bahwa orang percaya bebas dari pergumulan rohani melawan dosa. Sepanjang kehidupan kita senantiasa harus berjuang melawan tekanan-tekanan dunia, tabiat berdosa, dan iblis. Artinya, setelah kita berdoa, Tuhan, pimpin aku, jangan aku sampai masuk ke dalam pencobaan. Nah, otomatis kita harus menjauhkan diri kita atau mengundang percobaan masuk ke dalam kehidupan kita. Contoh, kita membawa sejumlah uang ke Las Vegas. Artinya, kita sengaja memasukkan diri kita ke dalam dunia perjudian dengan persiapan membawa uang tersebut. Bagaimana mungkin kita dapat berdoa, Tuhan bebaskan aku dari keinginan berjudi, padahal kita yang melakukan itu atas dasar pilihan kita. Jadi sekali lagi, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita doakan. Dan kita tidak pernah boleh mencobai Allah di dalam hal ini. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Benar, nanti akan kita lihat lagi. Paulus mengatakan, apa yang ingin aku kerjakan, tidak aku kerjakan. Sebaliknya apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukanlah. Celakalah aku sebagai manusia. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh yang fana ini? Dan kemudian dia menjawab, Yesus Kristus. Nah, perselisihan rohani
di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu. Masih mau damai? Ya, kita harus berperang melawan untuk mendapatkan ketenangan agar kita tidak dipisahkan daripada hadirat Allah. Kita harus mau mendekatkan diri kita. Dan terhadap ini tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada kecenderungan keinginan daging dan sekali lagi tunduk kepada penguasaan dosa, atau apakah mereka akan menyerah kepada tuntutan roh dan tinggal di bawah kekuasaan Kristus dan pimpinan roh ini. Peperangan ini nyata setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus mengatakan, atau Alkitab mengatakan, hari ini aku perhadapkan engkau dengan dua pilihan. Berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Pilih hidup, katanya. Aku perhadapkan antara hidup dan mati. Pilih hidup. Artinya hidup bersama dengan Allah. Mati artinya terpisah dengan Allah. Dia menganjurkan itu. Dan sekali lagi, pilihan ada pada kita. Medan perang itu berada di dalam orang Kristen itu sendiri. Dan pertempuran itu harus berlangsung selama hidup. Jadi sepanjang hidup di dunia ini. Peperangan rohani itu berlangsung terus. Jikalau mereka kelak ingin memerintah bersama Kristus, kita harus menyadari diri kita sendiri bahwa peperangan ini nyata dan bahwa kita harus mengikuti petunjuk Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Karena ingat, Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis dan kuasanya di kayu salib. Jika kita mengikuti nasihat iblis, kita berada di bawah pengaruh iblis. Kuasa iblis berpengaruh dan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita berada dalam kalah. Kita tidak dapat menikmati atau melihat kehidupan di surga itu. Orang Kristen terlibat di dalam suatu peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman yang berlangsung hingga kita sekalian memasuki hidup kekal. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kebebasan mutlak dari pencobaan dan daya tarik dosa hanyalah akan datang pada saat kematian atau pada waktu Kristus kembali untuk mengangkat jemaatnya. Pada waktu pengangkatan, rapture. Yang ditawarkan Kristus saat ini adalah kuasa penyucian dari hidupnya yang akan membebaskan mereka yang mengikuti roh dari keinginan tabiat berdosa dan memungkinkan mereka menjalankan kehidupan yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu kedekatan dengan Allah membuat hidup kita menjadi tenang. Karena Allah melalui Roh Kudusnya memampukan kita untuk menolak dosa agar kita tetap hidup kudus di hadapannya. Inilah ketenangan yang sebenarnya itu yang kita dapati daripada Allah, sumber damai sejahtera itu. Saya membuat catatan di sini. Dosa menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan sebaliknya, taat terhadap firman-Nya justru mendekatkan kita dengan Tuhan, di mana kita mengalami ketenangan di dalam hadirat-Nya. Mereka yang sudah dilahirkan oleh Allah mustahil memiliki gaya hidup yang berdosa. Hidup seperti sebelum bertobat. Jadi kalau kita sebelum bertobat memilih untuk bertobat, artinya kita sadar bahwa kita harus meninggalkan dunia lama tersebut. Kenapa harus kembali lagi kepada dunia lama tersebut? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pilihan. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau dia sadar akan hal ini, Roh Kudus terus-menerus berbicara kepada dia di dalam hatinya. Nah sekarang pada waktu Roh Kudus berbicara mengingatkan hal tersebut kepada kita, tergantung kepada kita melakukan kehendak Allah atau kita menolak suara Roh Kudus tersebut dan kita melakukan segala sesuatu yang menentang Allah sehingga kita hidup di dalam dosa. Kata kerja berbuat dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartano. Hamartano. Dituliskan dalam bentuk infinitif aktif
masa kini yang menunjukkan tindakan yang terus berlangsung setiap hari. Artinya peperangan tersebut untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa terjadi setiap hari. Nah, Roh Kudus ada di dalam diri kita dan firman-Nya melekat di dalam hati kita. Dan ini terus berbicara kepada kita. Jika kita terus dipenuhi dengan firman Tuhan dan kita taat, kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Lihat kehidupan Yusuf yang masih muda saat digoda berkali-kali oleh istri Potifar. Dia berani mengambil langkah dengan ucapan yang tegas. Hal yang satu ini tidak boleh dilakukan. Dia lari keluar. Hidup dekat dengan Allah. Yohanes menekankan bahwa orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari Allah tidak mungkin mempunyai cara hidup yang berdosa. Barusan kita lihat dari kehidupan Yusuf. Karena hidup Allah. Jadi sekali lagi, Yohanes menekankan bahwa orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari Allah tidak mungkin mempunyai cara hidup yang berdosa. Karena hidup Allah tidak dapat hadir di dalam mereka yang berbuat dosa. Artinya sengaja memilih untuk berdosa. Kelahiran baru menghasilkan kehidupan rohani yang mendatangkan hubungan berkesinambungan dengan Allah. Sumber damai sejahtera ini di mana ketenangan tersebut kita dapati. Dalam surat ini, setiap kali Yohanes berbicara mengenai kelahiran baru orang percaya, dia memakai bentuk waktu yang sudah selesai, masa lampau. Dalam bahasa Yunani untuk menekankan bahwa hubungan yang berkesinambungan, yang berarti hubungan yang terjalin kuat dan berkelanjutan secara terus-menerus, dimulai oleh kelahiran baru itu sendiri. Dapat dibaca sebagai referensinya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, 1 Yohanes yang keempat ayat yang ke-7, 1 Yohanes yang ke-5 ayat pertama, 4 dan 18. Yang kedua, memiliki hidup Allah di dalam diri kita, yaitu dilahirkan kembali dari Allah. Hidup Allah ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dan berbuat dosa. Jadi memiliki hidup Allah di dalam diri kita dan berbuat dosa terus adalah suatu kemustahilan rohani. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sadar sesadar-sadarnya, kita membawa alam bawah sadar ke sadar. Artinya kita menyadari penuh Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Inginkah kita berbuat dosa? Sudah barang tentu tidak. Misalnya di hadapan polisi, maukah kita mencuri? Atau di hadapan orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga? Akankah kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji? Nah, jika kita tidak melakukan itu, kita harus menyadarkan diri kita bahwa Allah itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, Dia hadir di mana-mana. Apakah kita akan memilih Dia yang melihat kita untuk tetap melakukan apa yang kita pikirkan, kita rencanakan untuk berdosa? Sudah barang tentu tidak jawabannya. Orang percaya bisa kadang-kadang gagal untuk memenuhi standar Allah yang tinggi. Tetapi mereka tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Mereka akan keluar dari sana dengan bertobat. Mereka tidak akan pernah mau untuk diam dalam habitual sin atau hidup dalam kebiasaan berdosa yang berarti sengaja memilih untuk hidup dalam dosa yang sama yang terus-menerus dilakukan. Jika mereka tetap memilih setelah mengalami kelahiran baru untuk tetap hidup dalam dosa, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak pernah bertobat sejak awal. Artinya orang tersebut tidak memiliki kehidupan Kristus di dalam kehidupannya sendiri. Orang itu tidak melalui damai sejahtera Tuhan yang sesungguhnya. Yang berikutnya adalah yang menjaga orang yang setia dari berbuat dosa adalah benih Allah dalam diri mereka, yaitu hidup baru yang diberikan Allah melalui karya Kristus di kayu salib. Roh Kudus dan tabiat Allah sendiri yang ada di dalam mereka, yang memimpin manusia tersebut yang telah bertobat, yang mengalami kelahiran baru, dipimpin sekarang oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Kerinduan membaca firman Tuhan dan sebagainya. Sebagai referensinya 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 dan ke-4 serta 2 Petrus
pasal yang pertama ayat yang keempat. Oleh iman, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat keempat, juga oleh Kristus yang mendiami kita serta kuasa Roh Kudus dan firman yang tertulis yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita, kita dimampukan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan tidak menurut kehendak dunia, untuk tetap hidup di dalam kehendak dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 10 mengatakan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Dalam ayat ini, Rasul Paulus tidak menerima pandangan yang keliru tentang kekristenan yang berdosa. Artinya, yang menyatakan bahwa keselamatan yang disediakan oleh Kristus dan penebusan oleh darahnya tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dan kuasa dosa. Itu mustahil, tidak mungkin. Apakah hal ini berarti bahwa Rasul Paulus tidak pernah lagi berbuat dosa semenjak perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damaskus dan setelah ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Sama sekali tidak. Karena Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma 7 ayat 13-15, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Dia berbicara juga tentang Taurat. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Hukum Taurat ini, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, yang baik, yang kudus, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, dengan demikian saran yang diberikan oleh Rasul Paulus pada saat dia menulis ini di bawah urapan Roh Kudus adalah kita membawa segala sesuatu itu ke dalam alam sadar kita dengan menyadari bahwa sekarang ini kita telah mengalami hidup baru, Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka kasih karunia Allah itu bekerja memberikan kekuatan dan dorongan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Jadi mustahil kalau kita mengatakan Kristus hadir di dalam kehidupan kita, dia ada, dia tidak terlelap, dia tidak tertidur, dan kita tetap memilih untuk melakukan dosa di depan mata Tuhan itu. Ini suatu kekeliruan pengertian dalam pengajaran Alkitab. Ini tidak benar. Jadi yang benar itu adalah kalau kita menyadari secara penuh, sesadar-sadarnya, bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, dan kita dimanapun kita pergi Allah itu ada, kita harus sadar tentang hal itu. Mana mungkin kita memilih hidup di dalam dosa? Mana mungkin? Tidak mungkin sama sekali. Mereka yang berusaha untuk menaati hukum Allah tanpa kasih karunia Kristus seperti yang dialami oleh Paulus sebelum ia bertobat, yang menyelamatkan, menemukan. Jadi sekali lagi saya ulang, mereka yang berusaha untuk menaati hukum Taurat tanpa kasih karunia Kristus yang menyelamatkan, menemukan bahwa mereka tidak sanggup melaksanakan maksud baik hatinya. Mereka bukan penguasa atas diri mereka sendiri. Kejahatan dan dosa berkuasa di dalam diri mereka. Mereka merupakan hamba kejahatan dan dosa dan menjadi tawanan hukum dosa. Roma 7 ayat 23. Hanya di dalam Kristus Allah menyediakan jalan keluar dari pencobaan sehingga kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena Paulus jelas mengatakan apa yang ingin aku lakukan, sesuatu yang baik tidak aku lakukan, tetapi sesuatu yang jahat yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Jadi jika Taurat itu dianggap sesuatu yang baik dapat mematikan, maka yang hidup sebenarnya itu akan dimunculkan melalui pertobatan, karena sekarang kita bukan hidup lagi berdasarkan aturan yang ditentukan tersebut, tapi berdasarkan kasih karunia, di mana orang tersebut disadarkan sesadar-sadarnya akan kasih karunia yang ada di dalam kehidupannya untuk tidak kembali kepada jalan yang lama. Inilah ketenangan itu. Dekat Allah saja aku mengalami ketenangan ini. Jaminan. Paulus menegaskan berkenaan dengan kelakuannya sendiri di tengah-tengah mereka bahwa ia saleh, adil, dan tak bercacat. Paulus memanggil baik gereja maupun Allah sendiri sebagai saksi bahwa kasih karunia Allah yang sudah cukup melalui Kristus telah memungkinkan dia, sebagaimana dikatakannya di tempat lain, untuk menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan
demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Paulus dalam hal ini menegaskan bahwa hidup taat kepada Allah itu dimungkinkan oleh karya Roh Kudus yang hidup dalam hati kita, yang terus-menerus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Bagian kita adalah memilih untuk hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya dan bukan kepada kehendak daging sebagai bukti kita sudah lahir baru kembali. Mereka tidak mungkin tetap menjadi seseorang yang telah dilahirkan kembali tanpa kerinduan sungguh-sungguh dengan usaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Allah dan menghindari dosa. Nah, Alkitab berkatakan pada saat Yesus datang, apakah dia akan menemukan iman di dalam kehidupan kita? Hal ini hanya dapat dicapai oleh kasih karunia yang diberikan kepada orang beriman oleh Kristus melalui hubungan yang berkesinambungan dengan Kristus dan ketergantungan kepada Roh Allah. Kita tidak dapat mengatakan aku sudah percaya, artinya pernah percaya dan sekarang aku tidak perlu percaya lagi. Tidak, kita harus terus-menerus percaya kepada Kristus dan karena percaya kita terus-menerus memilih hidup dalam kebenaran firman-Nya dan bukan memilih dosa sampai maut memisahkan kita. Setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Kata Yunani meno, yang berarti tetap tinggal. Setia, boleh dikatakan demikian, kepada Kristus dan firman-Nya. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama ranting itu hidup dari pokok anggur yang mengalir ke dalamnya. Jadi ranting yang tertanam kepada pokoknya mendapatkan kehidupan dari pokok yang mengalirkan kehidupan kepada ranting-ranting tersebut. Demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup kekal di dalam Kristus tersebut selama hidup Kristus mengalir ke dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Artinya kita memilih untuk tetap beriman kepada Kristus sampai kematian kita dan perjumpaan kita dengan Dia di surga. Semua orang yang masih hidup dursila dan mengikuti cara dunia, apapun yang mereka katakan dengan bibir mereka, tetap mempertunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak iblis. Saya percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya bejat moral. Ini adalah tanda bahwa dia tidak bertobat. Dia masih tetap anak iblis yang melakukan kehendak bapaknya. Yang berikutnya adalah sama seperti seseorang dapat dilahirkan oleh roh dengan menerima hidup Allah, mereka dapat juga memadamkan hidup tersebut dengan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kehidupan yang tidak benar sehingga dengan demikian mati secara rohani. Alkitab menyetujui anggapan ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Roma 8 ayat 13. Demikianlah berbuat dosa serta menolak pimpinan Roh Kudus memadamkan hidup Allah di dalam jiwa orang percaya sehingga menyebabkan kematian rohani serta dikeluarkan dari kerajaan Allah. Yang terakhir itu adalah kelahiran baru tidak dapat disamakan dengan kelahiran jasmania karena hubungan Allah dengan orang percaya merupakan masalah rohani dan bukan jasmani. Oleh karena itu, walaupun kaitan secara jasmania di antara seorang ayah dengan anaknya tidak pernah dapat dihapus secara biologis karena DNA-nya tetap ada di sana, namun hubungan Bapa surgawi dengan anak yang dirundungkan Allah dengan kita adalah secara sukarela dan dapat terputus selama masa percobaan di mana kita hidup di dalam dunia ini. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya atau tidak? Nah, Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bukankah ini sebuah pilihan? Memilih untuk hidup di dalam kehendak daging atau memilih untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Paulus menguraikan dua golongan orang. Mereka yang pertama, mereka yang hidup menurut daging, kehendak daging, artinya kehendak berdosa atau tabiat berdosa. Dan yang kedua, mereka yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus.
Kita bahas. Yang pertama, hidup menurut daging berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Ini meliputi bukan saja kedursilaan seksual, perzinahan, kebencian, kepentingan diri sendiri, manipulasi, take advantage, mencari keuntungan bagi diri sendiri, kemarahan dan sebagainya. Ini semuanya tertera di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tetapi juga percabulan termasuk dalam kategori ini, pornografi, obat bius, kesenangan mental dan emosional dari adegan seksual dalam sandiwara, buku, TV, atau bioskop dan sejenisnya. Dan hidup menurut roh ialah mencari kehendak Tuhan dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal yang dari Allah dan hidup untuk menyenangkan Allah. Bukan lagi menyenangkan daging, tapi menyenangkan Allah. Nah, mustahil untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Ini kesimpulannya. Tidak mungkin. Adalah sebuah kemustahilan untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang sama. Mana mungkin roh mengatakan jangan mencuri, tapi kita mengikuti kehidupan daging, curi saja nanti minta ampun. Tidak mungkin ini terjadi. Kita masih hidup di dalam tabiat dosa atau kita keluar dari hidup di dalam tabiat dosa dan mengikuti pimpinan roh. Berhenti mencuri. Jikalau seseorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan Roh Kudus dan sebaliknya, menurut hukum daging seperti dalam yang dikatakan dalam Roma 8:13 tadi, dia menjadi seteru Allah. Ia menjadi lawan Allah dan menimbulkan kematian rohani yang kekal. Tadi telah kita baca di dalam Roma 8 ayat 13. Nanti dapat juga dipelajari dalam Roma 8 ayat 7 serta Yakobus 4 ayat 4. Mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dalam hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah. Hubungan tersebut tetap tergantung pada iman kita sepanjang hidup di dunia ini. Iman yang ditunjukkan dengan kehidupan penuh ketaatan dan kasih yang tulus. Karena alasan-alasan ini kita merindukan negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Oleh sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah kita dan ia telah menyediakan sebuah kota yang kekal untuk kita. Ibrani 11 ayat 16. Kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Ibrani 4:16. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutupnya, ayat ini yang barusan saya kutip dalam Roma 8 ayat 28 sangat menghibur anak-anak Tuhan ketika mereka harus menderita dalam hidup ini. Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, dari semua pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan. Hal baik yang dikerjakan ialah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus dan akhirnya menghasilkan kemuliaan kita. Roma 8 ayat 29. Janji ini namun Bapak Ibu Saudara sekalian terbatas bagi mereka yang mengasihi Allah dan telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Kristus. Yang terakhir itu adalah perkataan yang tertera di dalam Roma 8:28 yang mengatakan dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, perkataan dalam segala sesuatu tidak termasuk dosa atau kelalaian kita. Roma 8 ayat 6 dan 13. Roma 6 ayat 16, ayat 21 dan ayat 23 serta Galatia 6 ayat yang ke-8. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Amin. Jadi sebagai summary, jika boleh saya katakan dalam satu kalimat singkat, pilih mendekatkan diri kepada Allah, sumber ketenangan bagi jiwa kita. Artinya mengikuti firman Tuhan dengan tetap beriman kepadanya. Yang lainnya, jika kita memilih dunia dan keinginan daging, kita menjauhkan diri kita daripada Allah, di mana kita tidak pernah mendapatkan ketenangan itu lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan di dalam hati kami.
Biarlah benih-benih firman ini boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menuntun kita di jalan yang benar, membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita, sehingga kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Biarlah apa saja yang kau kerjakan, Tuhan menolong dan membuat engkau berhasil. Dan kiranya hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang menerima berkat mengatakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Amin.